Bagaimana Pak Ustadz? Saya punya tetangga non-muslim, dia baik banget. Malahan dia itu jiwa toleransinya sangat tinggi. Setiap Ramadan dia memberikan takjil, nyumbang takjil pada non-muslim. Kemudian kepada tetangga dia sangat peduli. Ada orang sakit, dia antar dan semuanya dan sebagainya. Timbul pertanyaan, apakah orang seperti itu nanti akan masuk surga atau tidak? Ibadah makbulah atau ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya harus sah, tapi juga harus sempurna, perfect. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Ibadah itu terbagi dua. Karena Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bahwa tujuan diciptakannya makhluk, terutama manusia, itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sebagai penghambaan kita kepada Allah. Termasuk ibadah haji dan umroh. Jadi betul, tadi kata Pak Ustadz di depan, bahwa kita ke sana itu bukan hanya sekedar untuk mencari pengalaman baru tentang kehidupan. Kan banyak. Abdi mah ke Eropa sudah pernah. Amerika sudah pernah. Sekarang mah saya mencoba untuk umroh. Nah, ada yang seperti itu. Bukan hanya seperti itu saja, akan tetapi kita datang ke sana sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaan itu dalam bahasa Arab disebutnya ibadah. Kita adalah abdun, hamba. Kalau Allah disebutnya ilah, Rob, Malik. Ilah adalah Tuhan, Rob adalah pengurus, Malik adalah penguasa. Makanya dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di situ ada 3. Qul a'udzu birabbin nas, Robnya manusia, pengurus. Jadi kalau Allah menciptakan satu makhluk itu diurus. Apakah kita pernah memperhitungkan cacing yang hidup di dalam tanah itu makannya bagaimana? Dan makannya apa? Tidak ada yang berprofesi sebagai ASN, tidak ada. Sebagai pengusaha, tidak ada. Tapi Allah dirizkian. Binatang melata pun sama Allah dirizkian. Diberikan rizkinya. Itu tandanya apa? Bahwa Allah itu adalah Rob, pengurus. Yang kedua, Malikin Nas. Yang menguasai kita. Yang merajai kita. Sehingga Allah menurunkan berbagai aturan kepada kita. Kemudian selanjutnya ilahinna sebagai Tuhan. Yang mana lawan dari Tuhan itu ialah hamba. Kalau Allah Khalik yang menciptakan, kita sebagai makhluk, sebagai hamba. Maka salah satu kewajiban kita ialah beribadah. Sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ialah ibadah yang kita lakukan secara langsung hubungannya dengan Allah. Yang kedua, tempat dan waktunya itu ditentukan. Kaifiatnya ditentukan. Sehingga menutup improvisasi dari kita. Ustadz, alhamdulillah saya sedang mendapatkan kesenangan. Proyek saya goal dengan nilai yang sangat fantastis. Sebagai wujud rasa syukur saya kepada Allah, saya ingin sholat subuh itu 8 rakaat. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Menutup pintu improvisasi. Karena apa itu? Karena ini ibadah mahdhah, hubungan langsung dengan Allah. Yang kedua, ibadah itu adalah ibadah ghair mahdhah. Ini melalui interaksi dengan sesama makhluk. Sama manusia, bahkan sampai sesama makhluk. Kita menyayangi hewan pun ini termasuk ibadah. Abu Hurairah itu mencintai sekali kucing, sehingga di rumahnya banyak kucing, puluhan kucing. Saking banyaknya kucing disebut dengan lakob
Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, kemudian ibadah ghair mahdhah itu tidak ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya, serta tata caranya pun silahkan tergantung kita. Nominalnya tergantung kita. Di mana tempatnya tergantung kita. Nah, jadi ibadah terbagi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif Allah, ibadah itu ada dua juga. Artinya, Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Apa ibadah yang diterima oleh Allah yang disebut dengan makbulah itu? Yang pertama, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah ibadahnya pertama harus sah. Sah itu terkumpulnya atau terpenuhinya 4 unsur ini. Yang pertama, disertai dengan iman. Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah, pertama harus sah. Sah itu yang pertama harus orang yang beriman. Ini secara normatif. Jadi mohon maaf, jika ada orang yang tidak beriman, ini kan sering ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz? Saya punya tetangga, non-muslim, dia baik banget. Malahan, dia itu jiwa toleransinya sangat tinggi. Setiap Ramadan dia memberikan takjil, nyumbang takjil pada non-muslim. Setiap kurban, dia ikut berpartisipasi memberikan domba kepada DKM. Setiap akhir Ramadan, dia memberikan sedekah. Kemudian kepada tetangga, dia sangat peduli. Ada orang sakit, dia antar, dan sebagainya. Timbul pertanyaan, apakah orang seperti itu nanti akan masuk surga atau tidak? Jawabannya gimana? Jawabannya dua. Mau jawaban normatif atau jawaban tidak normatif? Kalau jawaban normatif, harus disertai dengan iman. Hanya orang yang beriman yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Lalu jawaban tidak normatif bagaimana? Jawaban tidak normatif, jawabannya gini, tergantung bagaimana Allah. Karena seseorang masuk ke dalam surga atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan manusia, hewan pun ada yang masuk ke dalam surga. Banyak kita mendengar hewan masuk ke dalam surga. Salah satunya anjing Ashabul Kahfi. Padahal kita tahu anjing itu adalah hewan ghair muhtaram. Hewan yang tidak sangat mulia, sangat tidak mulia. Hewan hina. Anjing itu bisa masuk ke dalam surga. Allah menggunakan hak prerogatifnya. Nah, orang gila, non-muslim, dan sebagainya, bisa masuk ke dalam surga? Bisa, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya surga. Akan tetapi kita sebagai makhluk menjawab pasti normatif sesuai undang-undang dalam Islam yang ada di dalam Al-Quran. Syarat ibadah diterima itu pertama harus sah. Yang sah itu pasti harus iman dulu. Non-muslim melaksanakan sholat sah tidak? Tidak, karena tidak punya iman. Apalagi melaksanakan haji dan umroh, tentu saja ini tidak akan diterima. Ya. Kemudian yang kedua, dibekali ilmu. Tidak cukup kita mempunyai iman yang tinggi saja, harus disertai dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah, yang beramal bi ghairi ilmin, tanpa memakai ilmunya, mardudatun, tertolak. La tuqbalu, tidak akan diterima. Ya sudah ditolak, mau diterima. Berkas nage mau ditampi-tampi acan. Jika kita melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, walaupun ditolak, minimal berkas itu diterima, masuk ke waiting list. Nah, iya mah mardudatun la tuqbalu. Jika beramal
tidak disertai dengan ilmu. Itulah tujuan kita datang hari ini ke sini. Untuk apa? Untuk membekali niat suci kita. Niat kita sudah sangat baik, ingin menjalankan perintah Allah, memenuhi panggilan Allah melalui Nabi Ibrahim. Akan tetapi tidak cukup niat saja, harus disertai dengan ilmu yang cukup. Jangankan ibadah yang urusannya dengan Allah. Cacak-cacak, kalau cacak-cacak bahasa Indonesia apa Bu Haji? Cacak-cacak. Cacak-cacak bikin bakwan, gorengan saja di pinggir jalan, ada tukang gorengan, bakwan. Tanpa memakai ilmu, hanya melihat, oh ini ada terigu, ini ada wortel, ini ada kol, dan sebagainya. Kita bikin, bakal hancur. Karena apa? Tidak memakai ilmu. Ada ilmunya. Kumaha carana supaya sengit, bumbuna, uyahna kudu sakumaha, masakona kudu sakumaha. Kemudian, si bawang putihnya harus takarannya seperti apa kan gitu. Ini ilmu. Tanpa ilmu hancur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke sana, di sana akan mendapatkan macam-macam orang. Jangan kaget. Karena tidak semua orang yang pergi ke sana itu membekali dirinya dengan ilmu. Nu penting saya mah gaduh ongkos. Ada panggilan dari travel untuk mengikuti manasik. Udah mati manasik mah gitu-gitu kayaknya. Dulu saya pernah di TK ikuti manasik, masa sekarang harus manasik lagi? Gitu. Pernah. Jadi menganggap enteng. Sehingga akhirnya poin yang kedua ini tidak terpenuhi. Itu yang berbahaya. Karena ini bergantung terhadap sah atau tidaknya apa yang kita lakukan, ibadah kita. Kemudian selanjutnya, terpenuhi syarat. Setiap ibadah itu Bapak Ibu sekalian, itu ada syarat. Syarat wajib atau syarat boleh, ada syarat sah. Nanti ini terbagi dua, nanti akan diterangkan lebih lanjut. Nah, syarat ini ialah hal yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan ibadah itu. Semua ibadah, dari mulai sholat, zakat, puasa, seluruhnya. Kemudian selanjutnya terpenuhinya rukun. Kalau rukun itu komponen penting, komponen dasar dalam ibadah itu. Kalau komponennya saja tidak terpenuhi, maka tentu saja ibadah tersebut tidak sah. Siapa yang menentukan sah atau tidak? Ini normatif, aturan, syariat disebutnya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang berbicara, berkata begini, macam-macam sholatnya, kudu kieu, kudu kitu, sah dan tidak. Toh ibadah mah hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan yang akan menilai ibadah saya diterima atau tidak. Enggak perlu aturan ini. Benar atau tidak? Nah, kita sah ini adalah normatifnya, syariatnya. Di luar syariat itu adalah hak prerogatif Allah, diskresi dari Allah. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Ibadah makbulah atau ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya harus sah, tapi juga harus sempurna, perfect, excellent. Kalau kita ingin diterima. Sebagai analogi begini saja. Jika Bapak Ibu sekalian mempunyai sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut sedang mencari karyawan, akhirnya membuat berita, flyer atau apa saja di medsos, lowongan pekerjaan, marketing misalkan. Di situ ada syarat kan? Yang pertama, berpenampilan menarik, kemudian lulusan minimal SMA, kemudian cakap bersosialisasi dalam pergaulan. Kemudian misalkan kalau kurir mau harus mempunyai SIM C dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi kalau human relation mah harus mempunyai tuple dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah syarat. Syarat apa? Syarat bukan untuk diterima, syarat melamar. Syarat unggul. Pas Bapak Ibu sekalian menerima berkas yang tidak memenuhi syarat untuk melamar itu, maka belum apa-apa
berkah itu langsung dilempar, dialungkeun. Nah, ieu sah eta teh. Jika ingin diterima harus dilengkapi dengan kesempurnaan. Apa kesempurnaan itu? Minimal lulusan SMA, saya lulusan S1. Tuh, kan ada kesempurnaan. Ada nilai lebih, nilai plus. Jadi, untuk diterima itu tidak cukup sah saja. Harus sempurna. Baru secara normatif diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ibadah umroh dan haji, maka kesempurnaan itu yang pertama adalah ikhlas. Luruskan niat kita. Tadi hati kita sudah diasah dengan rilah muqaddasah untuk meluruskan niat kita. Tujuan orang terek naon? Tujuan kita mau apa pergi ke sana? 9 hari buang-buang uang, buang-buang waktu. Nah, luruskan niat kita, ikhlas. Yang kedua, khusyuk. Selama di sana apa yang akan kita lakukan? Apakah cukup selfie-selfian? Halo guys, saya sedang berada di Masjidil Haram. Di belakang saya ada Ka'bah. Tuh, coba lihat orang-orang sedang melakukan tawaf. Apakah cukup demikian? Kehusyuan kita dipertanyakan, Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh mendokumentasikan. Abdi nggak dokumentasikan tuh untuk YouTube. Boleh untuk syiar mah. Akan tetapi jangan mengganggu hal pokok, kehusyuan ibadah itu sendiri. Kalau dulu sebelum tahun 2000-an, jika kita ingin memasuki area Masjidil Haram itu, kita diperiksa. Tidak boleh bawa kamera, tidak boleh bawa handphone dan sebagainya. Sebelum ada kamera yang handphone yang ada kameranya, cinit-nit kan dengan Nokia. Ini. Itu karena apa? Mengganggu kehusyuan. Kita sedang khusyuk, sedang sujud, sedang ruku, tiba-tiba di pinggir dan sebagainya. Dulu mah diperiksa. Akan tetapi karena terus terang saja kan Islam itu sebagai sebuah agama yang dipenuhi dengan aturan, tidak bisa mendobrak zaman. Harus mengikuti zaman. Akhirnya ke Masjidil Haram diperbolehkan. Namun konsekuensinya kehusyuan itu berkurang. Nuju tawaf oge kikieuan kan? Teu babacaan, lupa akan bacaan. Dari travel kita dibekali tuntunan untuk doa, lupa. Karena apa? Selfie. Live TikTok, live Facebook, real Instagram dan sebagainya. Lupa akan bacaan-bacaan. Nah, ini berbahaya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah tawadhu. Tahu tawadhu? Abi, tawadhu. Tara mawa duit? Tawadhu. Ustadz itu biasanya tawadhu. Tara mawa duit. Padahal sudah esaku. Kalau ada anak minta jajan, ayah matinya anak artos sudah esaku wah. Gitu. Tawadhu. Tawadhu itu rendah diri. Diri kita teh rendah, bukan rendah hati tapi rendah diri. Ada takabur. Takabur itu merasa angkuh, sombong. Nah, kalau tawadhu itu sebaliknya, rendah diri. Diri kita merasa sangat rendah, sangat hina dibanding dengan kebesaran Allah. Jangankan dibandingkan dengan Allah, dengan makhluk yang lain saja kita sudah merasa hina. 2 tahun ke belakang, negara kita mengikuti tren dilanda pandemi COVID. Bapak Ibu sekalian sudah melihat makhluk yang bernama virusnya itu? Sangat kecil, tidak terlihat. Itu makhluk Allah yang sangat kecil, saking tidak terlihat, kita tidak tahu rupanya seperti apa. Aya nu ngagambar seperti bintang, aya nu ngagambar seperti alien dan sebagainya. Saking tidak terlihat. Pokokna mah tandana upami hilang rasa, hilang ambe cenah. Eta teh COVID. Nah teka tinggal. Kalau musuh berbentuk manusia maka jelas itu musuh orang. Kalau COVID kan tidak terlihat, tidak tahu. Itu makhluk Allah yang kecil. Kita sudah hina. Kalang kabut. Apalagi dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Maka
Jangan merasa besar, jangan merasa angkuh, tapi harus tawadu, merasa diri kita sangat rendah, sangat hina. Apalagi jika kita mau berangkat haji atau umroh. Kata orang tuanya, sudah sepuh, upami jika kita datang ke sana dengan keangkuhan, dengan kesombongan, Allah itu suka memberikan hal yang tidak kita duga. Karena ini bukan cerita ngarang. Pada tahun 2016 saya bersama seorang kiai pergi ke sana. Kiai eta teh pulang anting mondar-mandir melaksanakan haji dan umrah. Sehingga pas ada aturan tidak boleh keluar dari maktab. Karena waktu saat itu banyak orang yang akan pergi ke Mina pada saat itu tanggal 9 hari Tarwiyah. Kan orang yang tidak mengikuti program dari pemerintah. Kalau program pemerintah kan kita langsung ke Arafah tanggal 9 itu. Tapi orang yang Tarwiyah disebut nanti Tanazul. Orang yang Tanazul itu bukan ke Arafah tapi ke mana? Ke Mina. Mengikuti sunnah Rasul. Nah, kita dianjurkan untuk diam, bisi sasar. Dan saya mah sudah tahun-tahun, sudah beberapa kali ke sana. Akhirnya Masya Allah sasar kemana? Pak Kiai belum pulang-pulang diantarkan ku askar, ku petugas Indonesia. Karena apa? Karena merasa diri, saya mah sudah tahu, saya sudah hafal, sudah sering saya kesini. Ku Allah digelapkan, diplekeun. Akhirnya bercerita. Maksud saya menceritakan hal itu untuk menjadi introspeksi pikir kita, untuk kita menjadi pelajaran bahwa ketawaduan itu hal yang sangat penting, apalagi dalam haji dan umroh. Jangan mentang-mentang saya di Indonesia, saya di Bandung sebagai seorang pengusaha sukses, saya sebagai pejabat, saya sebagai orang yang dihormati, datang ke sana minta dihormati dan sebagainya. Jangan sampai. Ketawaduan harus kita simpan. Karena di sana yang berkuasa itu syariatnya adalah kerajaan Saudi, hakikatnya adalah Allah. Sehingga kita datang dengan penuh kerendahan hati kita. Nah, kemudian kesempurnaan itu dilengkapi dengan hal sunnah. Tidak cukup pekerjaan wajibnya saja, karena kalau wajib hanya sah saja. Tapi harus dilengkapi dengan pekerjaan sunnah. Kalau wajib mah ibaratnya karbohidratnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mempertahankan hidup, cekapu sangunya banyak. Sangu cukup, sangu saja. Akan tetapi tidak akan nikmat, tidak akan sempurna jika tidak ada ayam, tidak ada lauk pauk. Wah, sambal lala beteuy. Gitu, peda. Beresna kopi hidung atau napi jus. Nah, ini kesempurnaan sunatnya itu. Jadi setiap ibadah itu melekat ya Bapak Ibu sekalian, syarat, rukun, sunnah. Terakhir ada lagi mubtilat. Mubtilat itu hal yang membatalkan. Itu yang harus kita ketahui. Nah, kemudian halal. Kesempurnaan ibadah kita itu tergantung kehalalannya. Kita sholat, memakai sarung, hasil mencuri, hasil korupsi, sah tidak? Sah. Sah. Karena syaratnya yang penting untuk aurat. Akan tetapi sah ini belum tentu diterima. Karena apa? Tidak sempurna. Karena tidak halal. Percuma kita sholat jika pakaian kita hasil mencuri. Begitupun haji dan umroh. Sah nama sah. Kita umroh, haji dengan memakai uang hasil korupsi misalkan. Sah tidak? Sah. Selama ini terpenuhi. Akan tetapi diterima atau tidak? Belum tentu. Karena kesempurnaan terganggu. Teu halal. Maka dari situ kita harus bukan hanya mensucikan diri kita, sucikan juga harta kita, terutama apa yang kita jadikan bekal untuk ibadah haji dan umroh. Nah, selanjutnya terakhir untuk kesempurnaan ini ya, kita harus terhindar dari dosa. Nah, ya dosa ada. Melaksanakan sholat dicampur ke dosa. Allahu Akbar, kita sholat. Ada orang lewat, lieu. Sah sholatna? Sah. Tapi
dosa. Kita melakukan perbuatan yang diharamkan dilakukan oleh orang sholat tapi tidak membatalkan. Kalau makan mah batal. Tapi kalau luak liat teu batal, akan tetapi dosa. Bisa saja kita haji dan umroh. Akan tetapi selama di sana ngobrol, ngerumpi, ngegosip. Pak Haji tahu nggak Pak Haji? Tuh si Pak Haji itu. Di Indonesia ada tukang korupsi. Dia itu baru saja diberhentikan dari jabatannya. Ayeuna erek. Sekarang dia beserta kita umroh. Maksudnya untuk mensucikan hartanya. Padahal dia sendiri sedang menggunjing orang. Dosa tuh, dosa. Umrohnya sah, sah selama ini tercukupi. Akan tetapi diterima belum tentu karena tidak sempurna. Di situ ada perbuatan dosa. Termasuk di dalam perbuatan dosa itu ialah kewajiban yang tidak terpenuhi dalam kaitannya ibadah umroh atau haji. Yani apa? Dam. Dam itu terkait dengan dosa. Abdi mah kan kalau gini nanti akan diterangkan lah di dalam manasik. Jadi intinya kesempurnaan itu kita harus ikhlas, khusyuk, tawadhu, sunat, halal dan terhindar dari dosa. Ini sebaliknya. Sampai saat ini dapat dipahami? Oke, kita lanjut.